warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Tri Arifa. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi guys, di sini nih saya akan bahas tentang permasalahan perekonomian makro di Indonesia, yaitu salah satunya itu tentang inflasi. Silakan teman-teman simak video saya. Makasih. Jadi, A few moments later. apa sih itu inflasi gitu? Inflasi itu adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Apa sih penyebab inflasi itu? Nah, saya di sini juga menjelaskan penyebab inflasi. Yang pertama itu meningkatnya permintaan. Karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Inflasi akan terjadi saat ada keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Keinginan yang berlebihan ini membuat permintaan bertambah, padahal penawaran ini masih tetap dan akhirnya mengakibatkan harga itu jadi menaik. Yang kedua itu inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Inflasi ini disebabkan bertambahnya uang yang beredar dikemukakan kaum klasik yang menyatakan jika ada keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Jika jumlah barang tetap tapi jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga barang jadi lebih mahal 2 kali lipat. Jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa bertambah di suatu negara menggunakan sistem anggaran defisit. Maka untuk menutup kekurangan anggaran tersebut, negara mencetak uang baru dan akhirnya menyebabkan harga naik. Selanjutnya itu yang ketiga, meningkatnya biaya produksi. Biaya ini disebabkan adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Secara umum, inflasi kenaikan biaya produksi disebabkan karena desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Inflasi yang disebabkan kenaikan biaya produksi bisa terjadi di negara dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang atau tumbuh pesat, tapi dengan angka pengangguran yang rendah. Yang keempat, inflasi campuran. Ini terjadi karena ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Saat permintaan pada suatu barang atau jasa bertambah, mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Sementara itu pengganti atau substitusi barang dan jasa tersebut terbatas, bahkan tidak ada gitu. Selanjutnya itu keadaan tidak seimbang. Tersebut menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Inflasi jenis ini sangat sulit diatasi atau dikendalikan saat kenaikan suplai akan suatu barang atau jasa lebih tinggi atau setidaknya setara dengan permintaan. Yang terakhir itu penyebab dari inflasi itu inflasi ekspektasi, yaitu akibat dari perilaku masyarakat yang berpendapat jika kondisi ekonomi di masa yang akan datang akan menjadi lebih baik lagi. Harapan masyarakat akan kondisi ekonomi di masa yang akan datang bisa menyebabkan terjadinya inflasi permintaan atau juga inflasi biaya produksi. Inflasi ini sulit untuk dideteksi karena kejadiannya tidak terlalu signifikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas isu-isu inflasi. Berita ini saya dapat dari berita News Update dan data Badan Pusat Statistik. Pada April tahun 2022 saat ini terjadi inflasi sebesar 0,95% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 109,98. Seluruh kota mengalami inflasi. Oh my god! Wow!
Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 2,58% dengan IHK sebesar 113,46. Dan yang terendah terjadi di Gunung Sitoli sebesar 0,22% dengan IHK sebesar 110,58. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Seperti yang pertama itu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,76%. Yang kedua itu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,28%. Selanjutnya kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,66%. Selanjutnya kelompok kesehatan sebesar 0,31%, kelompok transportasi sebesar 2,42%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,20%. Selanjutnya kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,55%. Dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,75%. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01%. Sementara kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan. Tingkat inflasi tahun kalender dari bulan Januari sampai bulan April tahun 2022 ini sebesar 2,15%. Dan tingkat inflasi tahun ke tahun April 2002 terhadap April 2021 sebesar 3,47%. Komponen inti pada April 2022 mengalami inflasi sebesar 0,36%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender dari Januari sampai April 2022 sampai sebesar 1,39%. Dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun April 2002 terhadap April 2021 sebesar 2,60%. Itulah isu-isu yang terjadi pada inflasi tahun 2022 dari Januari sampai April. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi inflasi ini gitu. Yang pertama itu dengan cara kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah langkah mengatasi inflasi untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ia memiliki beberapa keuntungan seperti menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Selanjutnya cara mengatasinya itu dengan cara kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara kebijakan penetapan persediaan kas, selanjutnya kebijakan diskonto, yaitu untuk meningkatkan nilai suku bunga, dan kebijakan operasi pasar terbuka. Yang terakhir itu cara mengatasi itu dengan kebijakan lainnya. Kebijakan lain itu yang dapat ditetapkan pemerintah untuk mengendalikan atau mengatasi inflasi, seperti meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Kemudian bisa juga menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis produk. Nah, sekian dari masalah atau isu-isu tentang inflasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.